Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih ada sedikit sisa terkait dengan masalah tawakal. Ya. Seperti yang disampaikan kemarin bahwa dalam bertawakal itu orang macam-macam bentuk tawakalnya. Ada yang sampai tawakal dalam bentuk ekstrim. Di antaranya yang ekstrim itu adalah contohnya dia melakukan sebuah perjalanan dengan menyerahkan kepada Allah bagaimana caranya dia mengatasi kesulitan dalam perjalanan termasuk makan, nggak bawa bekal. Jadi sebenarnya yang namanya tawakal itu adalah produk keyakinan. Tawakal itu tidak bisa dibatasi dengan bentuk-bentuk fisikal. Jadi tawakal itu adalah buah keyakinan sebagai bagian daripada keyakinan kita dalam bertauhid. Jadi tawakal itu adalah cara kita bertauhid dalam menyikapi urusan dunia. Jadi tauhid di sini ada tauhid dalam urusan beribadah, di mana yang kita sembah itu adalah Allah. Kemudian kita mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dengan menyerahkan segala sesuatunya sama Allah. Karena kadang-kadang kita bisa bertauhid hanya dalam urusan ibadah, tetapi dalam urusan hidup ternyata tauhid kita itu masih gak sempurna. Kita masih belum yakin, kita masih bergantung kepada ini itu dan lain sebagainya. Jadi tawakal dalam format yang sangat ekstrim itu diibaratkan seperti orang yang melaksanakan setiap proses hidup seolah-olah itu tanpa rencana, kumaha kayak. Jadi antara tawakal dengan nekat itu secara fisik hampir tidak ada bedanya. Tipis. Malah hampir tidak ada bedanya, Pak. Karena yang membedakan antara dia nekat atau tawakal itu hanya dia dan Allah. Ada orang yang nekat, tapi dalam hatinya itu sebenarnya dia juga masih ragu. Sebenarnya saya ini nggak tawakal, cuman udahlah, karena nggak ada pilihan. No way turn, no U-turn. Dia akhirnya terpaksa seolah-olah kelihatan bertawakal, padahal dia sebenarnya frustasi. Kalau putus mati ya monggo nggak apa-apa, saya udah nggak punya upaya lagi. Tapi ada orang yang seolah-olah kelihatannya itu adalah nekat, tapi dalam hatinya itu ada keyakinan. Nah, ini contoh. Sebenarnya kita ini sering sekali bersikap tawakal ketika kita sampai kepada satu titik di mana kita tuh di titik itu, di tempat itu, dalam situasi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira tawakalnya itu kapan, Pak? Kapan kita merasa bahwa kita ini benar-benar berpasrah kepada Allah? Saat tidak ada, bukan berlari lagi. Contoh kasus yang konkret, kira-kira kita dalam keadaan seperti apa? Bahwa kita tuh benar-benar menyerahkan kepada Allah. Dan tidak sedikit orang yang sangat takut untuk melakukan ini. Contohnya apa? Saya kemarin, Pak, kebetulan itu jogging di Unas. Saya melihat begitu beratnya seorang prajurit. Nah, di situ dia ratusan orang dan kita pun di dalam hal profesi tentunya mereka ada ketawakalan di sana. Karena apa? Dengan postur yang sama, dengan usia yang sama, bagaimana mereka bisa terseleksi akan menjadi seorang komandan dan lain sebagainya dengan kondisi yang hampir sama, kemampuan yang hampir sama. Kalau tanpa tawakal dan diiringi rasa ikhlas dan lain sebagainya, dengan profesi yang seperti itu, tantangannya sangat banyak. Itu salah satu contoh konkret ketika orang dalam posisi yang average, sehingga hanya orang-orang tertentu yang akan muncul sebagai orang terpilih. Saya hanya ngasih satu contoh, Pak. Kalau kita terbang naik pesawat,
saat itulah kita sebenarnya benar-benar memasrahkan kepada pilot dan Allah. Kalau pilot nggak bisa ngapa-ngapain, ya Allah yang bisa. Makanya kenapa tidak sedikit orang yang takut untuk terbang. Kalau orang melakukan perjalanan darat, Pak, tawakalnya itu masih banyak syarat. Mobil rusak, ya udah tinggal parkirin aja di pinggir jalan, kita naik angkot, masih begitu. Masih banyak choice begitu kan. Tapi kalau kita sudah terbang, sudah. Ya. Makanya kenapa kalau kita lihat orang itu banyak trauma sekali untuk terbang. Makanya ketika terbang dia berdoa benar-benar karena dia no hope. Nasib dia, nyawa dia itu hanya di tangan Allah dan pilot. Kalau pilotnya frustasi ya sudah selesai. Ini contoh kita bertawakal dalam pengertian tawakal sampai yang rada-rada boleh dibilang kita memasrahkan diri kepada Allah. Saat itu antara kita dengan kematian itu boleh dibilang nisbi sekali jaraknya. Itu kalau kita naik pesawat. Kecuali kita seorang pilot yang mengerti betul ya. Tapi kalau kita bukan seorang pilot naik pesawat, kita nggak ngerti masalah dunia penerbangan. Pada saat itulah kita tuh benar sebenarnya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah kemudian itu letak tawakal yang paling tinggi. Tawakal itu lillahi ta'ala. Mau melakukan perjalanan kemana aja tanpa bekal, itu nanti Allah yang akan memberikan kita bekal. Kemudian ada di bawahnya itu adalah orang berusaha dan menyediakan bekal. Nah, ini juga masih ada dalam kategori orang tawakal, berbekal diri. Nah, walaupun masih di bawah standar yang tadi. Nah, apa yang dijadikan prasyarat orang yang berbekal diri, tapi dia juga dikategorikan orang yang bertawakal. Yaitu orang-orang yang kalau bekalnya hilang, kalau hartanya hilang, kalau hartanya musnah, dia tidak sedih, dia tidak merasa kehilangan. Nah, di sini adalah orang yang bertawakal, tapi dia juga masih menggantungkan sama bekal. Yaitu kalau misalnya bekalnya habis, dunianya hilang, hartanya hilang, dia tidak merasakan apa-apa. Jadi wujudul mal keadaan itu juga bagian daripada orang bertawakal. Jadi seperti kita ini. Bisa ada pertanyaan, Ustaz, gimana? Saya ini kan bekerja untuk mencari nafkah, mencari dunia. Apa ini dikatakan juga bisa dikatakan bertawakal? Oh bisa. Sekaya apapun kita menumpuk harta, kita masih bisa membangun rasa tawakal. Dan itu dibuktikannya kapan? Dibuktikannya kalau harta itu tiba-tiba Allah ambil dengan berbagai cara. Kemudian kita ikhlas dan tidak merasakan apa-apa, itu baru. Jadi tawakalnya orang yang punya harta sebagai bekal itu nggak ketahuan kecuali ketika harta itu hilang baru ketahuan. Dia itu selama ini bertawakal atau tidak. Tapi ketika harta atau bekalnya itu hilang kemudian dia goncang dan lain sebagainya, berarti dia belum bertawakal. Tetapi tawakal juga di sini ada batasan bahwa tawakal juga tidak bisa dipaksakan kepada seluruh anggota keluarga. Tawakal itu sebenarnya urusannya adalah antara diri pribadi kita dengan Allah. Nah, jadi bagaimana dengan urusan keluarga? Kita boleh yang namanya berbekal diri untuk keluarga. Malah dalam beberapa syariat, kalau kita mau bertawakal secara pribadi, maka kita itu ada baiknya menyediakan dulu bekal untuk keluarga. Karena kita nggak bisa mengajak keluarga bersikap tawakal seperti kita, kecuali kita mampu mendidik mereka. Kalau keluarga kita sudah punya bekal selama 1 bulan, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan setahun, baru kita enak bertawakal untuk diri sendiri. Yang penting keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab itu tetap harus kita cover. Jadi yang namanya tawakal itu sekali lagi adalah produk sikap. Contohnya saya pernah berdebat dengan beberapa teman yang menyaksikan produk asuransi. Gimana Ustaz? Kalau kita orang yang berasuransi nggak bertawakal dong? Sebenarnya dalam bertawakal itu ada juga pilihannya, yaitu jalbul manafi wa daf'ul madar atau daf'ul dhar. Jalbul manafi itu artinya kita bertawakal itu adalah memanfaatkan setiap peluang yang baik dan mengabaikan setiap peluang yang membawa keburukan itu. Jadi dalam bertawakal itu ambillah peluang-peluang yang baik dan hindari peluang-peluang yang buruk. Jadi sebenarnya yang namanya orang berasuransi, memang ada sebagian orang asuransi itu adalah sebuah produk yang subuhan. Karena itu mendidik orang nggak bertawakal, nggak percaya sama Allah, nggak yakin bahwa Allah mau menolong, gitu kan?
mengambil manfaat. Kalau memang manfaat itu ada. Yang kedua adalah kita menolak mudarat. Menolak mudarat itu bagian daripada tawakal juga. Artinya menghindari dari berbagai macam masalah. Contohnya, kalau saya masih melihat dari sudut pandang yang positif, misalnya dalam hal asuransi. Dalam hal asuransi kita tidak melihat manfaatnya, bisa juga. Tapi kita melihat mudaratnya. Misalnya betapa banyak orang ketika ditimpa penyakit, dia tidak di-cover dengan asuransi, akhirnya penyakitnya tidak tertolong. Jadi kita nggak usah melihat manfaatnya, tapi kita paling tidak meminimalisir mudarat, gitu kan? Apalagi di Indonesia di mana kesehatan itu tidak di-cover oleh negara. Maka yang namanya meminimalisir mudarat itu bisa dikategorikan sebagai alasan bahwa berasuransi seperti itu pun adalah bagian daripada tawakal. Kita berusaha dulu kan. Contohnya seperti saya, ya beda dengan Pak Anda misalnya kan. Contohnya seperti saya ini bukan karyawan, tidak ada yang meng-cover saya tidak punya asuransi ini itu kecuali misalnya saya BPJS. Ketika saya daftar BPJS itu teman saya mengatakan, wah sampean nggak tawakal. Kalau udah sakit Allah yang menyembuhkan. Sayyidina Umar itu bersikap seperti itu Pak. Ketika Sayyidina Umar sakit dalam keadaan sakitnya itu yang menyebabkan dia terbunuh. Sayyidina Umar itu ketika sakit dikirim dokter sama para sahabat. Kebetulan dokternya itu memang Kristen pula, seorang Nasrani. Dia tolak. Saya harapkan itu saya dipegang oleh Anda. Nah, ketika dia menolak dokter itu, para sahabat menafsirkan ini dua sikap. Apakah dia menolak itu karena kenasranian dokter itu, atau memang yang dia tolak itu adalah karena memang dia berpasrah kepada Allah. Kalau Allah sudah menghendaki itu adalah sebab daripada kematian dia, ya sudah, mau diupayakan bagaimanapun dia pasti akan meninggal. Nah, ketika Sayyidina Umar menolak tabib itu, sebagian sahabat juga berprediksi bahwa tidak setiap orang bisa bersikap seperti Sayyidina Umar, karena memang kebetulan mungkin saja Sayyidina Umar sudah melihat bahwa ini adalah tanda-tanda kematian beliau, sehingga dia menganggap bahwa ya sudahlah, ini merupakan sebuah musibah yang Allah berikan sebagai jalan dia untuk wafat. Jadi siapa tahu mungkin Sayyidina Umar itu memiliki keyakinan seperti itu. Jadi ketika Sayyidina Umar menolak dokter itu, para sahabat itu berspekulasi macam-macam. Ada yang berspekulasi dia menolak karena kenasranian dokter itu. Ada yang memang berspekulasi bahwa Sayyidina Umar bertawakal, hanya Allah yang menyembuhkan, bukan manusia. Ada juga yang para sahabat yang berspekulasi bahwa Sayyidina Umar sudah memiliki firasat bahwa itu adalah akhir perjalanan hidup dia. Jadi percuma mau disembuhkan juga nggak bakalan bisa. Nah, tidak setiap orang memiliki kelebihan firasat seperti itu. Tapi sekali lagi yang namanya tawakal itu nggak bisa kita asumsikan dari casing yang terlihat bahwa ada orang yang tidak punya pekerjaan, di rumahnya nyantai aja lain sebagainya, tapi rezekinya datang terus. Belum tentu dia itu tawakal, dia juga mungkin ada sedikit rasa takut dan lain sebagainya. Ya. Jadi intinya adalah bertawakal itu merupakan sebuah sikap bahwa hanya Allah yang menolong. Ini contoh. Hari ini Pak, ini contoh saya hari ini. Saya minta sama Allah dari kemarin, ya Allah, hari Sabtu ini banyak sekali acara. Ada satu walimah sepupu saya, anaknya sepupu saya di Cirebon. Dia ada acara walimah pagi, kemudian pesta kakaknya malam ini. Terus jam 4 ada walimahan tetangga saya, Bu Erna. Malam ada pengajian di sini. Bagi saya yang namanya pengajian itu nomor 1 juga. Gimana caranya supaya saya bisa meng-cover itu semua? Akhirnya saya ijtihad Pak, kemarin malam saya naik bus jam 8 di Lenta. Yang penting sampai ke Cirebon subuh, kuningan subuh, saya ngumpulin angkat, kemudian saya pesan tiket kereta berangkat jam 12 sampai Gambir jam 3, kemudian jam 4 bisa sampai Pondok Indah, sampai jam 5 kesini. Itu saya lillahi ta'ala, saya rencanakan betul. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah,
Saya hanya bisa berusaha merencanakan ini, hanya Engkau yang menentukan. Tepat nggak? Alhamdulillah Pak, tepat. Nyampe rumah subuh, istirahat 3 jam, kemudian akad sepupu saya juga bisa ke cover sampai jam 11. Jam 11 saya ke stasiun, naik kereta jam 12 sampai Gambir jam 3. Saya sampai naik motor di Gambir Pak. Dari Gambir sampai ke Pondok Indah pas jam 4. Kemudian ikut ke Durian sampai jam 5, alhamdulillah sampai ke rumah ke sini. Alhamdulillah. Artinya saya berusaha dulu, kemudian saya serahkan kepada Allah. Kalau pun toh misalnya terjadi apa-apa itu hanya kehendak Allah. Tapi saya yakin bahwa saya punya niat untuk silaturahim. Nah jadi ini bukan saya mensaya-sayakan, tidak. Jadi yang namanya tawakal itu merupakan sebuah produk sikap. Nggak bisa orang secara lahir itu nggak bisa diidentikan bahwa dia itu orang bertawakal atau tidak. Jadi tawakal itu merupakan sebuah sikap kita dalam bertauhid dalam urusan dunia. Ya. Baik, ini saya membacakan beberapa kisah para sahabat bagaimana mereka bertawakal. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa ada salah seorang sahabat yang terbiasa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu adalah seorang nabi yang awal kisahnya dimulai ketika zaman Nabi Musa. Nabi Khidir itu ternyata diyakini masih sering mendatangi orang-orang soleh tertentu, gitu kan? Di mana Nabi Khidir itu akan mendatangi orang-orang yang sangat bertawakal. Bertawakalnya itu adalah bertawakal secara ekstrim, Pak. Tidak pernah bertawakalnya itu menyimpan makanan buat hari esok itu. Jadi Nabi Khidir kalau kita mendatangi seorang wali, itu adalah seorang wali yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dan dalam sikap dohirnya itu dia tidak pernah menyimpan hatta makanan untuk dimakan besok saja, tidak. Nah, ketika seorang sahabat ini ternyata suatu saat nggak sengaja menyimpan harta, menyimpan uang buat istrinya, kemudian dia menyampaikan kepada istrinya, Nabi Khidir tidak mau datang lagi kepada dia kecuali datangnya lewat mimpi. Jadi Nabi Khidir mendatangi dia itu adalah dalam keadaan yang itu dalam keadaan sadar. Dia bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah dia bertemu dengan Nabi Khidir itu tiba-tiba hilang. Kemudian dalam mimpi di hari berikutnya Nabi Khidir datang, kemudian ditanya, kenapa kau menghilang? Karena kata Nabi Khidir, karena kamu ternyata bukan orang yang sepenuhnya bertawakal. Dan sejak saat itu Nabi Khidir tidak pernah menemui dia lagi dalam keadaan sadar, kecuali dalam keadaan mimpi. Itu adalah salah satu karamah. Jadi kalau kita percaya, dan ini hanya bisa dipercayai kalau kita masuk ke dalam ranah orang-orang sufi seperti ini. Kalau kita nggak masuk ke dalam ranah orang seperti itu, sulit dipercaya tentang keberadaan Nabi Khidir yang suka mendatangi orang-orang tertentu. Dan biasanya Nabi Khidir kalau sudah mendatangi wali-wali terpilih, itu yang diajarkan adalah ilmu hikmah. Ya. Makanya ciri-ciri daripada wali seperti ini adalah orangnya itu sangat zuhud, sangat warak dalam urusan dunia, dia tidak pernah peduli. Nah, kemudian ini saya bacakan kisah-kisah para sahabat. Wa kana Uwais al-Qarni, ada seorang sufi namanya Uwais al-Qarni rahimahullah taala yaqul, beliau mengatakan, la yaqbalullahu min 'abdihi 'amalan wa huwa yahtammu bi amri rizqihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima amalan dari seorang hamba kalau dia lebih mementingkan atau memperhatikan urusan rezekinya. Ini bukan berarti Allah itu tidak menerima, tapi ini merupakan sebuah umpatan bahwa di satu sisi dia beramal untuk ikhlas, tapi di satu sisi lain dia masih tergoda untuk urusan rezekinya. Jadi artinya bukan berarti amalan-amalan kita itu akan tertolak, tidak. Amalan-amalan kita itu memiliki potensi terancam oleh urusan dunia. Karena ada orang yang lillahi ta'ala kok saya melakukan urusan dunia ini, tapi siapa yang menjamin dalam perjalanannya ternyata banyak juga orang yang melaksanakan urusan akhirat, tapi ketika di tengah-tengah jalan tercampur dengan urusan dunia, akhirnya berbelok. Jadi ini merupakan sebuah ancaman serius bahwa urusan amalan-amalan yang kita ikhlaskan kepada Allah itu jangan sampai dicampuri dengan urusan-urusan dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Idil muhtaqu bi amri rizqihi muttahamun lillahi azza wa jalla wal muttahamu li rabbih la yarfa'u lahu amalan. Jadi orang yang memperhatikan urusan rezekinya, otomatis dia akan memiliki hambatan untuk dia merasa dekat dengan Allah. Wa qad qila marratan li Abi Yazid al-Bustami, suatu saat Yazid al-Bustami salah seorang sufi juga mengatakan, anta min aina ta'kul wa tashrab. Nah, suatu saat Yazid al-Bustami ditanya oleh seorang sahabat yang lain, dari mana engkau makan dan minum? Kemudian Yazid al-Bustami menjawab, min haitsu yarzuqullahu ad-dabata wal ba'udata iftarahu yut'imuhuma. Aku mendapatkan rezeki dari Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada semut dan serangga. Jadi sudah biasa Yazid al-Bustami itu kan seorang sufi. Dia tidak punya pekerjaan, Pak. Yazid al-Bustami dia tidak punya pekerjaan. Kerjaannya cuma duduk di masjid, tapi kok hidup. Kemudian ditanya, dari mana engkau mendapatkan makanan dan minuman sementara engkau sepanjang hari duduk di masjid terus beribadah? Kata dia bahwa saya mendapatkan rezeki dari Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada semut dan serangga. Itu saja jawabannya. Nah, kemudian suatu saat Yazid al-Bustami dia sholat sebagai makmum di belakang seorang imam. Wa shalla khalfa imamin muddatan fasa'ala al-imamu yawman. Kemudian setelah selesai sholat, imamnya itu nengok ke belakang, oh ternyata ada Yazid. Yazid terkenal sebagai seorang sufi. Ditanya Yazid itu oleh imam, inni araka laka sabalat. Wahai Yazid, aku melihat kamu itu tidak memiliki pekerjaan sedikit pun. Kerjaan kamu cuma sholat ibadah di masjid. Famin aina ta'kul? Dari mana kamu makan? Nah, ini saking marahnya Yazid dengan pertanyaan si imam. Kemudian Yazid mengatakan begini, faqala lahu Abu Yazid, da'ni u'idus shalah allati shallaituha khalfaka. Wis, kamu diam, enggak usah ngomong. Saya mau mengulangi sholat yang barusan saya lakukan tadi di belakang kamu. Jadi, thumma ujibuka fa innaka la ta'rifullah ta'ala wa la tasihhu sholatan man lam ya'rifullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku sampai mengulangi sholat aku yang barusan tadi bermakmum sama kamu, kata Abu Yazid? Karena dia bilang, bagaimana aku bermakmum kepada orang yang tidak kenal Allah? Kamu itu nggak kenal Allah. Bagaimana aku ini bermakmum kepada seorang imam yang tidak kenal Allah, yang tidak yakin dengan pertolongan Allah? Nah ini, jadi Abu Yazid al-Bustami itu sampai sedemikian rupa, sampai dia ketika dia bermakmum kepada seorang imam, kok imamnya menanyakan kepada dia, wahai Abu Yazid, kamu tidak punya pekerjaan? Dari mana kamu makan? Oh, makan. Sampai ini nggak kenal Allah. Kalau gitu saya ini nggak pantas. Tadi saya bermakmum kepada Anda bahwa Anda itu sholatnya nggak pantas. Seorang imam yang tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin akan diimami oleh seorang makmum? Lebih baik saya mengulangi sholatnya. Itu. Sedemikian ekstrimnya Abu Yazid al-Bustami dalam memiliki keyakinan kepada Allah, sampai bermakmum kepada seorang imam yang bertanya seperti itu saja, dia anggap sholatnya tidak sah. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini menunjukkan, mungkin karena kita kemarin juga dalam bab fikih membicarakan masalah imam, ini termasuk imam yang boleh dibilang seperti dalam bab imamah kemarin itu kan ada yang dimaksud dengan afqah. Yang dimaksud dengan akal umum itu adalah apakah dia yang paling pandai bacaannya, dia yang paling banyak hafalannya, atau dia yang paling memahami urusan agama. Nah, jadi Abu Yazid al-Bustami di sini meyakini bahwa yang namanya seorang imam itu bukan hanya dia bagus bacaannya saja, bukan hanya pandai hafalannya saja, tapi dia juga termasuk orang yang menguasai ilmu agama, termasuk ilmu ma'rifat seperti itu. Itu contoh, ya. Kemudian Wakana Wahab bin al-Munabbi, ini ada seorang sufi juga namanya Wahab bin al-Munabbi rahimahullah taala. Beliau berkata, "Man lam ya'uddal bala'a ni'matan wa rakha'a musibatan, falaysa huwa bifaqih." Barang
siapa yang belum bisa menganggap bahwa yang namanya cobaan itu adalah kenikmatan, dan belum bisa menganggap bahwa yang namanya keberkahan itu juga bisa menjadi musibah, maka sesungguhnya dia bukan seorang faqih. Seorang faqih itu bukan orang yang mengerti agama. Jadi kalau mau seseorang dikatakan mengerti agama, dia harus mampu menyikapi bahwa yang namanya musibah itu adalah kenikmatan. Dan sebaliknya, bahwa yang namanya raha itu artinya adalah keberkahan, itu juga bisa berpotensi menjadi musibah. Kalau kita memandangnya dari sudut pandang ma'rifat. Kalau kita melihat dari sudut pandang zahir, orang yang mendapatkan rezeki dianggapnya itu adalah berkah, dan sebaliknya orang yang mendapatkan musibah dia mungkin terlaknat. Tapi kalau kita melihat dari kacamata batin, pasti akan berbeda. Jadi orang kalau menganggap dirinya itu seorang faqih, seorang yang menguasai dan memahami agama, salah satu contohnya itu tadi, dia mampu membalikan sikap ketika mendapatkan musibah itu ternyata adalah bisa disikapi sebagai sebuah kenikmatan, dan sebaliknya ketika mendapatkan kenikmatan dan kesulitan, ketika mendapatkan kemudahan dari berbagai macam rezeki dan lain sebagainya, itu bisa berpotensi untuk membawa musibah. Itu adalah bagian daripada musibah, supaya kita bersikap hati-hati. Jadi kalau misalnya orang merasa, ini kalau saya suka mengingatkan kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu kan persoalannya ibu-ibu itu paling sering ngaji daripada bapak-bapak. Saya bilang, Bu, percuma kalau kita ini sering ngaji, tapi kita ini masih gampang ngeluh dalam urusan kesulitan hidup. Nah, ciri-ciri orang yang sering ngaji itu orangnya nggak pernah mengeluh dalam urusan hidup, selalu tersenyum ketika mendapatkan musibah. Itu saja. Kalau mau kita manfaatnya, ada yang menutup belakang. Kalau kita mau ilmu kita dalam urusan beragama itu bermanfaat, itu harus dibarengi dan diiringi dengan sikap. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa kana Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaqul man wasa'allahu alaihi fid dunya lam yakhaf yakuna dzalika maqran bihi faqad amana maqrallahi ta'ala. Hasan al-Basri mengatakan, barang siapa yang Allah berikan keleluasaan dalam urusan dunia, barang siapa yang Allah berikan keleluasaan dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan karir, mulus bagus saja. Walam yakhaf ayakuna dzalika maqran bihi. Tapi dia tidak merasa takut bahwa itu siapa tahu merupakan sebuah tipu daya. Faqad amana maqrallahi ta'ala. Maka sesungguhnya dia itu sudah mengabaikan tentang ancaman Allah. Jadi barang siapa yang diberikan keleluasaan hidup, kemudahan hidup yang luar biasa dalam urusan rezeki, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan karir dan lain sebagainya, tapi tidak diiringi dengan sikap itu tadi, tidak diiringi dengan sikap takut bahwa ini siapa tahu adalah tipu daya setan, ya, maka sesungguhnya dia sudah tidak percaya dengan ujian Allah. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan diceritakan juga bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man wajada kulla lailatin kasratan yabisatan ya'kuluha falaysa huwa bifaqirin, innamal faqir man lam yajid syai'an. Ini adalah Sayyidina Umar memberikan stimulasi untuk mensyukuri nikmat. Barang siapa yang setiap malamnya masih menemukan roti kering untuk dimakan. Roti kering itu merupakan sebuah perumpamaan. Kalau kita anggap sekarang cuma punya nasi doang, Pak. Jadi roti kering itu cuma karbohidrat. Jadi barang siapa yang malamnya itu cuma punya nasi doang, nggak punya lauk, gitu ya, falaysa huwa bifaqirin. Sesungguhnya dia itu bukan seorang yang fakir. Karena orang yang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Ini adalah bagaimana Sayyidina Umar mengajari kita, menstimulasi kita untuk mensyukuri nikmat yang sekecil apapun. Jadi ketika kita di malam hari masih menemukan, masih punya nasi sepiring, itu jangan menganggap kita ini orang yang paling miskin, itu saja. Jadi barang siapa yang di malam harinya masih menemukan roti kering untuk dimakan, jangan menganggap dirinya itu fakir. Karena yang namanya fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Ini kadang-kadang Allah baru
baru timpakan saja cobaan gitu ya, yang biasanya tiap weekend pergi kemana, ini udah 3 bulan gak pernah jalan-jalan, udah dianggap itu dunia itu utuh gitu ya. Padahal Sayyidina Umar mengajarkan seperti itu, jangan menganggap diri kita itu fakir. Kalau malam hari kita masih menemukan ada nasi sepiring untuk dimakan, itulah ya kita ibaratkan roti yang kering itu. Waqad kana Rabi' bin Anas radhiyallahu ta'ala yaqul innal ba'udata tahya ma ja'at. Ini ada seorang sufi juga namanya Rabi' bin Anas rahimahullah, di mana dia mengatakan, ini adalah qaulul hikmah, kata-kata bijak dari beliau, innal ba'udata tahya ma ja'at. Sesungguhnya yang namanya lalat, ba'udah itu yang namanya lalat, itu hidup ketika dia lapar. Fa idza syabi'at saminat. Karena kalau lalat itu kenyang, maka dia akan gemuk. Wa idza saminat matat. Dan kalau dia gemuk pasti dia akan mati. Wa kada ibnu Adam, dan begitu juga ibnu Adam atau anak Adam atau manusia. Idza imtala minad dunya mata qalbuhu. Kalau dia terlalu banyak dipenuhi dengan syahwat dunia, maka hatinya akan mati. Jadi ini hanya merupakan sebuah metafora bahwa yang namanya laler itu selalu menjaga berat badannya. Tidak pernah dia itu kegemukan. Karena kalau laler gemuk pasti mati, itu saja. Jadi kenapa dia bisa terbang? Karena dia menjaga berat badannya. Dia tidak pernah berlebihan dalam urusan makan. Jadi kalau kita nggak bisa ngambil pelajaran dari laler, gitu. Laler itu ngajari kita banyak hal. Laler itu bagaimana dia akan terbang kalau gemuk. Nah, jadi yang namanya laler itu kalau dia terbang itu pasti kalau lapar dia nyari makan. Jadi dia berterbangan itu kalau lapar nyari makan. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu kalau dalam urusan dunia, ya, kalau misalnya pikiran dia dan lain sebagainya lebih banyak dipenuhi oleh urusan dunia, maka hatinya akan mati. Begitu juga dengan laler. Laler itu kalau terlalu kenyang pasti dia akan mati. Begitu juga manusia. Kalau terlalu kenyang, terlalu banyak duit, ya hidup badannya Pak, tapi hatinya mati. Hatinya mati bagaimana? Ya gimana ya? Susah dijabarkannya Pak. Paling enggak ciri-cirinya adalah mau diajak untuk urusan kebaikan aja susah. Wa kan Hafiz bin Humaid radhiyallahu ta'ala yaqul, ada juga seorang sufi namanya Hafiz bin Muhammad, di mana beliau mengatakan, ajma'al ulama wal fuqaha wal hukama wasyu'ara ala anna kamalan na'im fil akhirah la yadraku illa bi naqsin na'im fid dunya. Beliau mengatakan bahwa ajma'al ulama, seluruh ulama, wal fuqaha, dan ahli-ahli fikih, wal hukama, orang-orang ahli hikmah, wasyu'ara, dan orang-orang para sastrawan, mereka semuanya bersepakat bahwa yang namanya kenikmatan yang paling lengkap atau lengkapnya kenikmatan di akhirat itu tidak akan bisa dinikmati kecuali dengan kekurangan nikmat yang kita alami di dunia. Ya. Jadi yang namanya kenikmatan akhirat, kenikmatan surga itu hanya bisa dinikmati kalau kita mengalami kekurangan nikmat ketika hidup di dunia. Karena kita tidak punya referensi Pak. Jadi kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya akhirat, kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya surga, itu hanya Allah berikan kenikmatan itu kepada orang-orang yang ketika di dunia kenikmatan itu jauh berkurang. Jadi kalau ketika di dunia kenikmatannya itu selalu full, belum tentu dia bisa merasakan kenikmatan akhirat. Nah itulah kenapa Rasulullah mengatakan bahwa lebih banyak umat-umat dia yang fakir yang masuk surga daripada orang-orang kaya. Kalaupun toh ada orang-orang kaya dari umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga, jaraknya itu dari orang yang fakir itu hampir 500 tahun Pak. Yadkhulu fuqara ummati al-jannata ala aghniyaihim bi 500 'am. Orang-orang fakir dari umatku akan masuk ke dalam surga lebih dulu daripada orang-orang kaya selama 500 tahun. Karena orang kaya mau dihisab dulu, diaudit dulu, hartanya dipakai kemana, itu yang menyebabkan mereka lama. Dan kenapa orang-orang fakir begitu gampang untuk masuk surga? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seorang fakir bersabar dengan kefakirannya, itu adalah bagian daripada jihad dan pahalanya besar sekali.
Jadi ketika seorang fakir mendapatkan cobaan dengan kefakirannya, atau siapapun nggak harus fakir mendapatkan cobaan hidup yang luar biasa, kemudian dia bersabar, bertawakal kepada Allah, itu pahalanya itu sama dengan orang yang berjihad. Kenapa? Yang dia perang itu hawa nafsu. Karena kebanyakan ketika orang mendapatkan kesulitan, bisikan-bisikan untuk melakukan kejahatan itu banyak sekali. Itu kan lumrahnya begitu. Orang ketika banyak mengalami kesulitan, maka panggilan-panggilan jiwa untuk melakukan tindakan-tindakan yang pragmatis itu kan lebih banyak. Nah, ketika dia bisa menghalau itu, sesungguhnya itulah yang Allah ganjar sebagai sebuah pahala jihad. Karena yang dia jihadi itu adalah hawa nafsunya sendiri. Kadal fakru ayyakuna kufran. Betapa banyak kefakiran itu justru menjerumuskan orang kepada kekafiran. Nah, ketika dia dalam keadaan fakir dia tetap istiqomah. Jadi yang diganjar itu adalah upaya dia untuk berjihad melawan kekufuran karena kefakiran. Nah, itu kadal fakru ayyakuna kufran. Betapa sering orang yang mengalami kefakiran kemudian terjerumus ke dalam kekufuran. Jadi ketika seorang fakir kemudian dia survive dengan tauhidnya, dengan akidahnya, itulah yang diganjar Allah dengan pahala sebagai seorang mujahid. Kemudian Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala, ini juga seorang sufi, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Sesungguhnya dunia itu adalah sijnul mukmin, penjaranya orang-orang mukmin. Wa a'dhamu a'mali fi sijni as-sabr. Dan semulia-mulianya sikap atau pekerjaan bagi orang yang dipenjara itu adalah kesabaran. Wa qazmul ghaib, dan menahan amarah. Wa laisa lil mu'mini fid dunya daulah, dan sesungguhnya seorang mukmin di dunia ini tidak memiliki kekuasaan. Wa innama daulatuhu ghadan fil akhirah, maka sesungguhnya kekuasaan bagi seorang mukmin itu adalah di akhirat. Jadi ketika kita mengklaim diri sebagai seorang mukmin, kemudian Allah tidak memberikan banyak otoriti kepada kita, kekuasaan itu otoriti termasuk dalam harta dan lain sebagainya, kita nggak usah frustasi. Karena Allah menjanjikan yang namanya daulah itu adalah di akhirat. Bahwa kalau kita mampu menyikapi bahwa yang namanya alam dunia itu merupakan sijnun atau penjara, maka kita harus tahu bagaimana bersikap ketika kita di penjara. Sikap yang paling baik ketika orang di penjara itu adalah hanya sikap sabar dan menahan amarah, hanya itu saja. Kalau kita bisa menyikapi hidup di dunia itu seperti itu, yaitu bisa menahan amarah dan bersikap sabar dalam menghadapi berbagai tekanan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil melewati ujian yang Allah tetapkan. Wa qala kana Abdullah bin Mas'ud, kemudian salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun yakunul mu'min fihi adallu minal ummah fa ya'ishu kadudil khalli fil khalli. Beliau mengatakan akan datang suatu zaman di mana mukmin pada zaman itu akan hidup lebih terhina dari orang-orang yang lain, dari seorang hamba sahaya sekalipun. Dan dia akan hidup seperti ulat al-khallu itu adalah anggur ya, seperti ulat yang memakan pohon anggur. Jadi dia hanya hidup di sekitar pohon anggur, maksudnya hanya hidup di sekitar kenikmatan. Jadi akan datang suatu zaman di mana muru'ah, kedudukan seorang mukmin itu lebih rendah daripada seorang hamba. Ketika apa? Ketika dia banyak bersentuhan atau disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Jadi seperti ulat yang makan atau menggantungkan hidupnya di pohon anggur, makan enak. Ya, anggur itu kan enak, menarik sekali bagi ulat-ulat. Jadi kalau seorang mukmin sudah terjerumus ke dalam urusan dunia, dia tidak ada bedanya seperti ulat anggur. Dan akan datang suatu zaman itu di mana seorang mukmin kedudukannya akan lebih terhina daripada seorang hamba sahaya karena dia terlalu memperhatikan dunia melebihi batas yang dia butuhkan. Karena Abdullah bin Abbas, salah seorang sepupu Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu yaqul, man habisallahu anhu ad-dunya thalathata ayyamin wa huwa anhu radin wajabat lahu jannah. Barang siapa yang menahan dirinya selama 3 hari
untuk tidak melakukan apa-apa dalam urusan dunia dan dia hanya beribadah kepada Allah dan dia ridho dengan itu, wajibat alaihi jannah, maka dia wajib untuk mendapatkan surga. Ini yang dilakukan oleh teman-teman kita, yang Ustaz Syahid, ya, antum ini dokter Pak Miftah yang sering urut 3 hari. Jadi barang siapa yang dalam waktu 3 hari saja dia tinggalkan urusan dunia, dia hanya beribadah kepada Allah dan radin anhu, dan dia ridho melakukan itu, wajibat lahu jannah. Ya, ini Ibnu Abbas yang mengatakan ini. Ini sepupunya Rasulullah SAW sendiri. Ini bukan hadis, tapi ini merupakan sebuah qaulul hikmah yang diucapkan oleh seorang sahabat. Ibnu Abbas mengatakan, "Man habisallah." Jadi barang siapa yang namanya habisah itu artinya apa? Dia memenjarakan dirinya sendiri untuk Allah, tidak melakukan urusan dunia. Habisah itu artinya membatasi, ya, menghalangi dari urusan dunia kecuali hanya urusan Allah selama 3 hari. Wa huwa radin anhu, dan dia ridho, maka dia mengatakan bahwa wajibatlah jannah, maka dia wajib untuk mendapatkan surga. Bukan hadis Ustaz itu. Ini bukan hadis, ini riwayat yang diucapkan oleh seorang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, jadi sepupunya Rasulullah SAW. Tapi bisa dipakai sebagai hujah. Oh bisa sekali. Artinya seorang Ibnu Abbas itu seorang yang zuhud, seorang yang wara. Yang namanya zaman yang terbaik itu adalah zaman waktu Rasulullah hidup dan para sahabat. Jadi seluruh peristiwa, seluruh ucapan para sahabat itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya kalau kata-kata seorang Ibnu Abbas kemudian dicatat oleh para ahli zuhud, ahli wara, kemudian disampaikan, ini merupakan sebuah pertanggungjawaban. Nggak mungkin orang sembarangan menyampaikan itu. Bisa kita pakai sebagai dalil untuk, karena mungkin banyak saudara-saudara kita yang lain yang menganggap kegiatan evolusi itu adalah satu hal yang bid'ah dan sebagainya. Ketika Ibnu Abbas mengatakan ini, apa Ibnu Abbas berarti tidak melakukan? Ibnu Abbas berarti dia sendiri melakukan, dan dia juga melihat Rasulullah mungkin melakukan. Minimal Ibnu Abbas sendiri melakukan, kan begitu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, oh tidak dilakukan sama Rasulullah, Ibnu Abbas melakukan. Sepupunya Rasulullah melakukan hal seperti itu. Jadi ketika Ibnu Abbas mengatakan seperti ini, tidak mungkin beliau tidak melakukannya. Tidak mungkin beliau mensajah seperti ini tanpa beliau mempertanggungjawabkan bahwa dia pernah melakukannya. Ya. Jadi sebenarnya jangankan ini kan untuk urusan tahdibul akhlak. Imam Ghazali sampai hadis sedhaif apapun, kalau untuk tahdibul akhlak, kalau untuk tasjibul akhlak itu boleh dipakai. Yang namanya hadis utlubul ilma walau bisin itu nggak ada riwayatnya Pak, nggak ada juntrungannya itu. Tapi hadis itu sering dipakai kan. Raihlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu nggak ada itu. Hadis itu boleh dikatakan maudhu, marfu, malah hadis palsu. Tapi sebagai sebuah motivasi, silahkan itu gunakan. Karena itu tidak menyangkut urusan ibadah mahdoh secara langsung. Jadi kepada teman-teman yang suka melakukan qunut selama 3 hari, don't worry, go ahead. Ya. Kalau ada orang yang komentarin itu nggak usah didengerin Pak, ya, dia nggak ngerti. Bahkan Abdullah bin Bakar Al-Mazni rahimahullah ta'ala yaqul inna Allah azza wa jalla la yajra'u 'abdul mu'min, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mencoba atau menguji hambanya yang mukmin, wa yudhiquhu mararatad dunya mahabbatan fihi, dan Allah memberikan perasaan hidup yang pahit kepada hambanya yang mukmin, mahabbatan fihi. Itu adalah merupakan sebuah sikap cintanya Allah kepada hambanya itu. Jadi terkadang kita nggak boleh curiga sama Allah. Jadi ketika Allah memberikan kita musibah dan lain sebagainya, itu lebih sering sebenarnya Allah itu menunjukkan rasa cintanya kepada kita sebagai seorang mukmin. Bayangkan kita ini sholatnya udah jamaah nggak pernah tinggal, sedekahnya nggak pernah tinggal, kok masih dipuji sama Allah? Secara nalar kan nggak mungkin kan. Tapi siapa tahu itu adalah merupakan tanda-tanda mahabbahnya Allah kepada hamba itu, kepada hambanya yang mukmin itu. Kama tajarru al-mar'atu waladaha as-sabru li ajli al-afiyah. Jadi ketika Allah
memberikan cobaan-cobaan kepada hambanya yang mukmin, yang dia sayangi, yang dia kasihi. Sama dengan ketika seorang ibu kepada anaknya pun kadang-kadang memberikan pelajaran-pelajaran yang tidak selamanya enak, gitu kan? Ketika seorang ibu netein, kemudian ketika dia putus tetenya, itu kan suka dikasih pahit-pahit seperti itu. Yang namanya si bayi itu kan menderita ketika dia merasakan pahit, harus dicopot dari susunya. Tapi demi kebaikan dia, demi kebaikan si bayi, bahwa kualitas air susunya sudah tidak bagus lagi, terpaksa harus dilakukan. Walaupun anak itu selama sekian hari menderita karena pahit, dia menderita guling-gulingan karena tidak bisa nyusu lagi. Itulah bagaimana Allah memuji seorang hambanya yang dia cintai dengan kesulitan-kesulitan hidup. Pada dasarnya itu merupakan sebuah tanda cintanya Allah untuk mengangkat derajat dia sebagai seorang mukmin. Ya. Baik, ini saja mungkin kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita lanjutkan lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.